I wanna be the very best that no one ever was. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran IPA terpadu untuk siswa kelas 7 yang insya Allah soleh dan solehah. Pada kesempatan pagi hari ini, Bapak akan memberikan kalian, bukan materi ya, kita belum masuk ke materi, akan memberikan langkah-langkah atau teknis di dalam pembelajaran IPA terpadu secara online. Dan juga sekaligus nanti Bapak akan berkenalan kepada kalian. Oke, silakan disimak penjelasan Bapak. Kalau perlu disiapkan buku catatannya supaya jika ada hal penting bisa kalian catat. Materi kita pada pagi hari ini adalah teknis pembelajaran online untuk mata pelajaran IPA terpadu kelas 7. Kalau kita berbicara tentang teknis, berarti kita bicara tentang yang pertama, langkah-langkah, kemudian aturan, dan juga etika ketika belajar IPA terpadu. Baik, sebelum kita membahas materinya, Bapak akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin sudah ada yang kenal. Nama Bapak adalah Franky Santoso. Tempat tanggal lahir Bangurejo 12 Desember 1987. Jabatan Wakil Kepala Madrasah, tugas utama adalah sebagai guru mata pelajaran IPA terpadu di MTS Muhammadiyah 1 Samarinda atau yang biasa kita kenal Matsa Musa. Oke, langsung saja kita akan membahas. Yang pertama adalah langkah-langkah dalam kegiatan belajar online IPA terpadu atau belajar daring untuk mata pelajaran IPA terpadu. Tapi ini juga nanti bisa diterapkan untuk mata pelajaran yang lain. Tergantung jenis mata pelajarannya. Yang pertama adalah siswa-siswi wajib menggunakan seragam sesuai jadwal. Ya, sesuai jadwal yang ada di jadwal itu. Kalau Senin pakai apa, Selasa pakai apa, sampai Jumat memakai apa. Jika belum memiliki seragam, maka silahkan kalian menggunakan baju muslim bagi yang putra dan juga baju muslimah bagi yang putri. Selain itu juga jaga kerapian kalian. Artinya adalah meskipun kalian belajar online, tetap di pagi harinya kalian harus siap dengan sudah mandi, kemudian sudah merapikan diri. Misalnya sudah mandi yang laki-laki rambutnya harus rapi, sudah dipotong pendek ya, supaya kelihatan rapi ketika difoto nanti. Kenapa harus difoto? Karena supaya kami tahu kehadiran kalian. Supaya kami tahu kalian benar-benar belajar ya, tidak main game online, main PUBG, Mobile Legends, Free Fire dan lain sebagainya. Pagi dari jam 8 sampai jam 12 tugas kalian adalah belajar ya, belajar. Jadi bukan main. Kemudian yang kedua, 10 menit sebelum pelajaran dimulai, nanti siswa dan siswi sudah siap di depan HP-nya masing-masing dan juga aplikasi WA sudah dibuka ya, supaya nanti ketika ada berita-berita penting di situ dari jam 8 sampai jam 12 kalian bisa langsung respon ya, seperti itu. Yang ketiga, siswa dan siswi bisa juga sambil menunggu bisa juga melakukan selfie atau swafoto ya, selfie atau swafoto. Tentunya dengan menggunakan pakaian seragam tadi atau yang tidak punya bisa menggunakan pakaian muslim ataupun muslimah ya. Yang keempat, Bapak Ibu guru atau khususnya Bapak nantinya akan mengirimkan pesan kepada kalian yang isinya ya, yang pertama adalah himbauan untuk berdoa ya. Kita awali pelajaran dengan berdoa terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah link ini, link materi ya, link materi. Ada juga Bapak Ibu guru yang menggunakan passcode untuk masuk ke dalam Zoom. Ada juga yang mengirimkan link YouTube. Ada juga yang langsung mengirimkan video kepada kalian ya. Tergantung jenis mata pelajaran. Tapi kalau Bapak biasanya mengirimkan link YouTube. Yang itu nanti akan langsung terhubung ke channel YouTube Bapak ya. Kemudian yang kedua, setelah kalian menyimak video itu, nantinya Bapak akan memberikan link absensi berupa Google
Google Form. Jadi kalian tinggal mengisi, kemudian kalau misalnya ada tugas langsung di Google Form itu, ya. Kecuali kalau materi kita berhubungan dengan hitungan, nantinya Bapak akan kalau materinya berhubungan dengan hitungan, nanti Bapak akan mengirimkan tugasnya itu kalian membuat apa? Menjawab soal di kertas, kemudian kalian foto, japri ke Bapak ya. Kalau soalnya berhubungan dengan hitungan. Tapi kalau soalnya itu apa? Materinya itu kebanyakan teori, soalnya langsung di dalam Google Form. Kemudian untuk tugas selama pembelajaran online ini, Bapak biasanya tugasnya itu jarang, ya, tugasnya jarang. Bukan tidak memberikan tugas, tapi tugasnya jarang. Biasanya satu bab itu cuma satu atau dua tugas. Kebanyakan adalah respon kalian terhadap materi tersebut yang wajib kalian isi. Ya, jadi bukan mengerjakan soal, tapi respon kalian ketika melihat video yang Bapak tampilkan itu, kalian hal apa saja yang kalian dapatkan dari video tersebut atau dari informasi tersebut nantinya akan kalian catat di situ. Kalau tugas kan dia bentuknya soal ya. Jadi untuk bentuk soal mungkin satu bab cuma 2 atau 3 kali ya, paling banyak 3 kali. Kemudian yang terakhir, jika ada kendala terkait materi ataupun tugas yang diberikan, jangan sungkan untuk bertanya ya. Silakan japri ke WA Bapak Ibu guru masing-masing, khususnya juga kepada Bapak. Jika kalian terkendala materi IPA, silakan japri. Nah, untuk menjapri ini tentunya ada kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang wajib kalian penuhi ya, yang wajib kalian penuhi. Jadi tidak sembarangan mem-WA Bapak Ibu gurunya, tidak seperti ketika kalian mem-WA atau mengirimkan pesan kepada teman kalian ya. Jadi ada aturan-aturan atau kaidah-kaidahnya. Tidak boleh sembarangan. Soalnya kalau kalian salah mengirimkan, nah nanti nilai sikap sosial kalian atau etika kalian akan turun dan itu nanti ditakutkan bisa mempengaruhi nilai pengetahuan kalian dan nilai tugas kalian. Jadi kalau misalnya kalian mau japri bertanya sesuatu atau konsultasi tentang pembelajaran, tentunya ada etika-etikanya atau ada sopan santunnya seperti itu atau ada langkah-langkahnya. Baik, kita akan membahas etika apa saja yang harus dilakukan oleh seorang siswa MTS memberi 1 Samarinda ketika menjapri gurunya atau mengirimkan pesan kepada Bapak Ibu gurunya atau Ustadz Ustazahnya ya. Kalau biasa di SD ada yang memanggil gurunya seperti itu. Tapi kalau di sini kebanyakan kalau dia gurunya mata pelajaran umum biasanya dipanggil Bapak Ibu guru saja. Kecuali kalau yang mata pelajaran diniyah seperti akidah alak, fikih dan lain sebagainya itu yang pelajaran diniyah yang berhubungan dengan agama Islam itu biasanya dipanggil Ustadz ya. Peraturannya yang pertama adalah atau etikanya adalah ucapkan salam ya, ucapkan salam, ketikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu ya. Kemudian setelah itu sebutkan nama lengkap dan kelas, misalnya nama saya Franky Santoso, kelas 9A misalnya atau kelas 7A. Kemudian keperluannya apa? Ingin menanyakan tentang tugas ini atau ingin menanyakan tentang materi ini. Bagaimana Pak? Gitu ya. Nah, kemudian setelah dijawab oleh gurunya atau diberi penjelasan oleh guru melalui WA tadi, akhiri dengan salam dan berterima kasih. Baik Pak, terima kasih atas informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Setelah dijawab oleh guru, harus kalian pamitan dengan salam. Tentunya didahului dengan terima kasih dulu ya. Didahului dengan terima kasih dulu. Nah, kalau langkah-langkah ini sudah kalian lakukan, insya Allah dalam pembelajaran kalian tidak akan terkendala. Jadi kalian akan lebih dikenal oleh Bapak Ibu guru. Oh, si ini sopan, mengirimkannya pakai nama lengkap. Jadi kami tahu ya. Jadi kami tahu siapa yang mengirimkan pesan itu kan di grup itu nama kalian masih dalam bentuk nomor, kemudian di bawahnya itu kalau ada yang tulisan Korea-Korea, terus gambar panda apalah itu ya. Jadi kami tidak tahu namanya siapa. Kemudian juga
Bisa jadi kalian menggunakan HP orang tua, jadi di situ nama orang tua kalian. Jadi ketika kami cek kok namanya beda dengan yang di absen ya, seperti itu. Ternyata itu nama mamanya, nama bapaknya gitu ya. Nah, kemudian nanti satu lagi, ketika mengisi di Google Form usahakan nama kalian sendiri. Meskipun kalian menggunakan HP orang tua. Jadi usahakan wajib menggunakan nama sendiri ketika mengisi absensi di Google Form. Jangan menggunakan nama orang tua, baik itu ayah maupun ibu, atau nama panggilan di rumah. Ya, jadi nama lengkap, bukan nama panggilan di rumah. Karena kalau nama panggilan di rumah biasanya ada yang beda dengan nama aslinya ya. Jadi usahakan menggunakan nama lengkapnya ketika mengisi absensi. Oke, mungkin itu saja. Silahkan dipahami, diperhatikan, diresapi, direnungkan, supaya minggu depan kita sudah bisa mulai belajar untuk mata pelajaran IPA terpadu. Baik, mungkin itu saja dari Bapak. Tetap jaga kesehatan, jaga aktivitas di luar, tetap gunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, atau kalaupun mau simple bisa menggunakan hand sanitizer. Kemudian tetap jaga jarak, asupan makanan harus tetap bergizi, kurangi kegiatan yang nggak penting supaya kalian terhindar dari penyakit-penyakit yang bisa mengganggu aktivitas kalian ketika belajar ya, mengganggu aktivitas ketika belajar. Baik, sekian. Terima kasih atas waktunya, Bapak Hairi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.